Beli es krim bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai anak Universitas Wahid Hasim yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Beli gelas bonusnya permen. Hei Unwahas, kamu keren. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siang hari ini saya bisa sowan Pak Rektor. Walaupun cuacanya panas, tapi saya melihat ada banyak wajah bahagia. Kenapa? Karena yang ditunggu akhirnya datang juga. Wajah yang bahagia itu mencerminkan bahwa hatinya juga bahagia. Karena wajah adalah merupakan jendela dari hati. Perwujudan muka itu berangkat dari kondisi hati. Orang jatuh cinta, ciri-cirinya adalah hatinya bahagia, wajahnya ceria. Karena orang jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau susah namanya jatuh tempo. Kebahagiaan kita hari ini tentunya harus mendapatkan barokah. Yang dalam kitab kuning kita bisa melihat barokah itu artinya adalah ziyadah. Ziyadah itu artinya nambah. Apa nilai tambahnya? Ziyadatul mahabbah. Tambahnya rasa cinta kita. Ziyadatus sa'adah. Tambahnya nilai bahagia kita. Kemudian yang paling penting adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita. Nah, siang hari ini saya sowan bukan atas inisiatif Pak Rektor, tapi atas inisiatif saya. Kenapa? Karena kalau mengundang Pak Rektor jelas tidak ada anggaran. Pokoknya kalau berbau-bau NU itu biasanya anggarannya minim. Makanya saya yang inisiatif untuk datang. Makanya terima kasih Pak Rektor atas sambutannya. Yang saya sebenarnya biasanya acara gini, acaranya internal anak-anak mahasiswa, mahasiswi. Kok kesini mburi tua-tua barang kayak sopo. Kayaknya dulu pernah muda kayaknya. Kenapa kita sasar anak kampus dan anak sekolah, Bapak Ibu? Awalnya saya membuat gerakan ini adalah saat pandemi tiba. Bagaimana saat pandemi datang, dinyatakan pandemi COVID-19, semua aktivitas tertutup, close, pengajian close. Tapi anehnya waktu itu banyak tempat nongkrong di Jogja yang buka. Orang ngaji nggak boleh, tapi warung kopi yang besar-besar itu boleh, Pak. Saya saat itu punya prinsip, pandemi ini harus melahirkan kreativitas. Yang bagi orang pandemi itu masalah, bagi saya peluang. Itulah yang dimaksud dengan orang optimis. Apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Saat orang bingung mencari uang, saat orang bingung bagaimana menghadapi pandemi, justru bagi saya sebuah peluang. Saya nggak perlu keluar dari kamar, di ruang tamu kamar pribadi saya, cukup buka HP. Saya waktu itu live Instagram dan live Facebook. Ternyata Pak Rektor, saya itu bisa menilai siapa pengguna Facebook, pengguna Instagram, pengguna TikTok melalui kelompok umur. Kalau Gen Z itu mereka lebih senang dengan TikTok. Milenial sampai usia 40 tahun lebih dikit itu banyak Instagram. Nah, yang sepuh-sepuh kayak Pak Rektor ini biasanya Facebook. Ya. Karena kalau Pak Rektor pakai TikTok ya nggak pantas. Masa Rektor goyang pargoy kan nggak pantas. Makanya banyak nenek-nenek itu usia 60 tahun masih punya Facebook. Kayak kemarin setahun bulan yang lalu ada nenek-nenek follower saya update status di Facebook jam 11 malam. Nenek-nenek janda. Apa statusnya? Ada nggak yang mau jadi imamku? Akhirnya langsung saya komentari, ada Mbah. Siapa Gus? Israel. Awis tua kok datang boleh imam. Nah,
Saat itu saya mencoba kajian melalui Zoom pertama kali setelah pandemi. Luar biasanya apa Bapak Ibu? Instagram saya waktu itu, follower saya baru 1,5 juta waktu itu. Yang nonton live itu sekitar 18.000 orang. Kemudian di Facebook ditonton 10.000 orang. Itu artinya sekali kajian saya ditonton 28.000 orang, Facebook dan Instagram. Nah, hari kedua saya sudah dapat telepon dari pihak endorsement. Gus Miftah kajian online ya? Iya, boleh nggak kita endorse? Disitulah kemudian saya berpikir, ketika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Ternyata apa? Kesempitan itu memunculkan kreativitas. Baru hari kedua Pak Rektor, saya ditelepon, Gus, besok boleh nggak perusahaan kami endorse? Live ketiga Pak, ada satu perusahaan yang nggak terlalu besar, ada produk, hanya disuruh naruh di belakang saya, kelihatan umpama kayak di situ Fakultas Farmasi. Itu pinter sekali dia endorsementnya. Fakultas-fakultas yang jelimet itu farmasi, apoteker, kedokteran, teknik, kuliah angel, rampung kuliah golek kerja yo tambah angel, oleh kerja yo bayari titik, serempet. Saya dulu mikir begini dong. Oh kalau ini olahraga, juara dunia apa Pak? Panjat tebing. Oh panjat tebing. Kalau di sini juga banyak juara dunia Pak Ibu-ibu. Maido bojone. Ternyata memunculkan kreativitas. Ada perusahaan, Gus, boleh nggak kita naruh nama di belakangnya Gus Miftah saja? Pertama kali yang ketiga kalinya Pak, saya mendapat endorsement pertama, saya dibayar 50 juta 1 jam. Nah, setengah tahun kemudian setelah Lebaran, saya melihat banyak tempat nongkrong itu rame, ngopi macam-macam, padahal masih pandemi, tapi pengajian nggak boleh. Kita lihat di media sosial, salah satu kecenderungan orang takut COVID itu adalah belajar agama, dan ternyata banyak yang salah milih guru. Orang banyak takut mati gara-gara COVID, maka kemudian belajar agama. Celakanya apa? Dia milih guru yang salah, maka kemudian menjadi Islam yang keras. Kalau nggak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Padahal yang diajarkan oleh mbah-mbah kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahid Hasyim, oleh pendiri-pendiri NU, Islam yang diajarkan kepada generasi kita adalah Islam yang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Umat yang moderat. Tapi saya melihat kecenderungannya apa? Banyak orang yang milih guru-gurunya salah. Termasuk di dalam memberikan pandangan dan kritikan kepada pemerintah. Sehingga waktu itu mohon maaf, pandangan berbangsa kita itu antara like and dislike saja, suka dan tidak suka. Celakanya adalah kalau orang suka, sejelek apapun dia tetap suka. Tapi kalau dia sudah benci, sebaik apapun tetap benci. Contoh orang-orang pembenci pemerintah waktu itu, apapun yang dilakukan pemerintah salah semua pokoknya. Ada COVID dibilang rekayasa, begitu COVID masyarakat nggak boleh keluar dari rumah, karantina, dikritik lagi. Kita mau makan apa? Pemerintah memunculkan gerakan BLT, bantuan langsung telas. Pandemi berkepanjangan, kemudian minta vaksin. Vaksin muncul dicurigai, minta sertifikasi halal. Sertifikasi halal muncul, kemudian apa problem kemudian? Minta supaya presiden disuntik pertama kali. Presiden mau, minta disuntik secara live. Live sudah dilaksanakan, orang cerewet lagi. Jangan-jangan vaksinnya Pak Presiden beda dengan rakyat secara keseluruhan. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah salah, tetapi lah ono BLT antri ngarep dewe. Betul Bu? Demikian juga dengan pandangan beragama. Bagaimana gampangnya saat itu kita diprovokasi dengan ajaran-ajaran yang keras. Orang takut mati, milih guru salah. Maka saya bilang dalam kitab taklim itu ada kaidah,
Kalau anak Wahid Hasyim itu harusnya ngerti taklim. Apa kaidahnya waktu itu? Saya baca, al ilmu bila syaikhin fasyaikhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Jadi kenapa dalam Hasanah Nahdlatul Ulama guru itu harus bersanad bernasab? Karena kalau ilmu tanpa guru, gurunya setan, salah milih guru, gurune mbahne setan. Nah, sehingga apa? Orang takut mati Pak Rektor itu ngaji, celakanya gurunya salah. Makanya saya bilang, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Karena banyaknya pemahaman yang salah itulah puncaknya adalah waktu itu ada survei Pak Rektor. Ini surveinya di Jawa Timur, 37% siswa dan mahasiswa di Jawa Timur terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Nah, saya dianggap sebagai tokoh yang sering berbicara tentang toleransi dan radikalisme. Saya pas ceramah di gereja ini, kita lanjutkan tadi pertanyaannya kenapa Bu ya. Jadi yang pertama itu, saya diminta. Maka saya datang bersama tokoh agama yang lain. Kebetulan yang disuruh ceramah saya. Saya nggak ada beban dong, wong saya biasa kok diundang di gereja di luar peribadatan. Saya ceramah bagaimana wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bi ghairi ilm. Kalau kamu pengen Tuhanmu tidak dihina, ya jangan menghina Tuhannya orang lain. Kalau kamu pengen agamamu tidak dihina, jangan menghina agama orang lain. Dan fine. Saya keluar gereja juga biasa-biasa saja. Selesai diposting sama Master Dedi, ditonton jutaan kali, hinaan, hujatan semuanya mampir ke saya. Miftah kafir. Saya jawab, "Hurra popo, sahadat meneh." Komentarnya paling banyak apa? Miftah goblok. Rapopo, goblok kowe laris, kowe pinter cangkemmu rapayu. Yang membelain saya siapa Pak? Yang membelain saya tokoh-tokoh top. Guru saya almarhum Al-Mafurlah, Abah Demyati Rais Kendal. Ora apa-apa le lanjutno kuwi apik. Kamu itu gambaran qalilum minal yakin khairum min katsiri minal ilmi wal amal. Mungkin kamu nggak begitu alim tapi manfaat. Daripada banyak orang alim tapi nggak manfaat. Nah, buktinya apa Bu? Saya sampai hari ini saya dikenal sebagai tokoh toleran, tapi yang masuk Islam melalui saya ratusan orang. Kemarin sore saya ngaji di kafe karaoke Surabaya, manajernya orang Cina, non Islam. Ketemu saya sekali, 2 orang masuk Islam tanpa ada paksaan. Ketika saya tanya, "Koh, kenapa you masuk Islam?" Karena Islamnya Gus Miftah itu asik, happy dan menyenangkan. Nah, yo maklum lah, wongnya ganteng kok. Ya 11-12 dengan Pak Rektor lah. Kalau lihatnya dari pucuk gunung Pak. Puncaknya Pak, saya ceramah di gereja itu Pak Rektor. Saya diundang oleh wali kota Los Angeles Amerika Serikat untuk berbicara radikalisme dan intoleransi. Nah, kenapa kemudian saya fokus di situ Bapak Ibu yang saya muliakan? Landasan sederhananya adalah bahwa bangsa ini yang telah disusun oleh founding fathers menjadi bangsa yang sangat-sangat menyenangkan dan sangat-sangat agamis. Hari ini mulai banyak orang-orang yang merasa dirinya hebat, seolah-olah menyalahkan konsep negara yang sudah dibangun oleh founding fathers kita. Padahal kalau kita melihat bagaimana kemudian keterlibatan Nahdlatul Ulama yang begitu mendalam terhadap pendirian negara ini. Bagaimana contoh umpamanya resolusi jihad yang kemudian disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Bagaimana Mbah Wahid Hasyim mempunyai sumbangsih yang luar biasa terhadap perumusan Pancasila. Lah kita itu sebagai generasi muda seharusnya malu. Mbah Wahid Hasyim itu meninggal usia berapa? 39 tahun. Jenderal Sudirman, Mbah Wahid Hasyim itu umurnya nggak panjang, tapi ceritanya panjang. Kenapa? Karena sumbangsihnya besar kepada bangsa ini. Jenderal Sudirman itu umurnya pendek, Mbah Wahid Hasyim itu umurnya pendek,
Tetapi faktanya namanya selalu disebut dan dibicarakan. Ini yang dimaksud orang yang nyambung silaturahmi, orang yang bermanfaat, itu walaupun umurnya pendek tapi akan selalu dikenang. 39 tahun loh Pak, pernah jadi Menteri Agama. 39 tahun loh, pernah menjadi tim perumus Pancasila. Makanya kenapa saya tuh kok ngefans banget sama Habib Lutfi. Kebetulan Mama Salmah, istri beliau itu masih saudara saya. Jadi kenapa kok Habib Lutfi sayang sama saya? Karena kita punya kesamaan banyak hal Pak. Makanya besok ini ada multaqo ulama dunia 64 negara di Pekalongan tanggal 29 besok itu Pak. Saya diminta menjadi wakil ketua panitia. Kenapa saya nggak bisa jadi ketua? Ketuanya berat Pak, Pak Menhan Prabowo Subianto. Nah, saya wakilnya. Kenapa tempatnya di Pekalongan? Karena Habib Lutfi merupakan presiden ulama sufi sedunia. Yang sudah daftar Pak 64 negara. Dari Al-Azhar, Ummul Qura dan lain sebagainya. Yang buka besok Pak Presiden Jokowi. Oh, wakil ketuanya paling enom Pak, Miftah Maulana Habibur Rahman. Saya daftar nanti. Pak Rektor nanti ini ikut peserta. Nah, Pak Rektor nanti selalu ikut peserta akan saya dudukkan yang paling belakang insya Allah. Orang kepenak. Orang kepenak. Enggak lah, Pak Rektor insya Allah di depan lah. Bahkan di luar panggung, di depan sendiri. Saya kemarin terakhir Ramadan itu yang forum silaturahim ketua umum partai politik. Ada Pak Prabowo, ada Pak Zulkifli, ada Pak Erlangga, ada Caimin, ada Mardiono, sama Presiden Jokowi, sama para menteri. Saya diminta menjadi imam sholat duhur dan tausiah. Maka hari itu Indonesia yang memimpin bukan Pak Jokowi, saya selama 5 menit. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Saya mau sholat tengok ke belakang, sawu sufufakum fi sholat, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus, bagus. Manut aku ragu ya. Aku takbir, Pak Jokowi melu takbir. Aku rukuk, Pak Jokowi yo melu meneh. Aku sujud melu, aku salam yo melu meneh. Rampung salam tak delok, cie melu aku cie. Paling Pak Jokowi jawab cuak semana. Geleleng pakai cahen. Nah, saat itu saya bicara itu, bagaimana itu Pak ceramah saya yang viral, yang saya bilang bahwa mengkritik pemerintah itu boleh harus dengan jalan yang lemah lembut, sebagaimana Harun dan Musa memberikan kritikan kepada Fir'aun. Fakula lahu qawlan layyina, itu kan viral. Lah nggak enaknya viralnya itu gara-gara itu ceramahnya setahun sebelumnya, 6 bulan atau 8 bulan sebelumnya. Tapi ceramah saya itu untuk ngerespon yang ceramahnya Cak Nun yang mengatakan Pak Jokowi Fir'aun. Sehingga orang-orang mengatakan Gus Miftah bermusuhan dengan Cak Nun. Enggak, ceramah saya jauh lebih dulu dibandingkan Cak Nun. Lah itu kan pinternya netizen Mas, memelintir-melintir. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Cak Nun segera sehat, amin. Bagaimanapun beliau adalah guru bangsa, Cak Nun, orang luar biasa. Nah, saya bilang bagaimana kemudian dulu Allah mendesain pemimpin yang dolim, kafir, bahkan ngaku Tuhan sekalipun kita nggak boleh ngomong kasar. Nah, saat itu Pak Jokowi bilang sama saya, Gus, gerakan Gus Miftah ini bagus banget ya. Namanya apa Gus? Gerakan saya namanya gerakan moderasi Pak, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Makanya saya bisa masuk ke semua lini. Pendeta Gilbert dan jaringan gereja GPI di Indonesia itu akrab banget dengan saya. Ramadan kemarin saya membuat buka puasa bersama Gus Miftah, dihadiri 300 pendeta dari semua aliran. 300 pendeta buka puasa bersama. Yang puasa saya sendiri. Wah. Saya waktu itu bilang, Pak Pendeta tahu nggak kenapa orang Kristen itu ke gereja cuma seminggu sekali? Kenapa orang Islam sehari 5 kali ke masjid? Kenapa Gus? Ya, orang Kristen itu cukup ke gereja seminggu sekali karena sedekahnya tinggi 10%, makanya cukup seminggu sekali. Lah orang Islam harus 5 kali sehari, kenapa? Karena cuma 2,5%. Titik kok, ya bola balik ke dunia aku.
Wong Islam ke 2,5% saja nggak jalan kok Pak. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah susah. Pokoknya pelit awake dhewe. Kalau pengajian kayak gini Pak, ada kotak infak. Kok ibu-ibu dompetnya 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang dimasukkan 100.000 apa 1.000? 1.000 Pak. Ndelok munyok ning kebun binatang sangune 100.000. Ndelok Gus Miftah infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyok? Munyok. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyok? Munyok Pak. Walah nyok. Lah sing ngomong nyok kowe diantem wong sakmono bae. Nah, saya kemudian sampaikan apa? Ketika Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, ini menuntut kita untuk menjadi orang yang moderat, baik di dalam beragama maupun berbangsawan. Kalau beragama jelaslah, bocah-bocah unwas pasti diajari tawasud, tasammuh, tawazun, iktidal. Nah, tapi dalam berbangsa ini kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu. Padahal amanah Nahdlatul Ulama didirikan itu kan ada dua misi. Misi keagamaan dan misi kebangsaan. Apa misi keagamaan Nahdlatul Ulama? Menjaga berlangsungnya tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menjaga siapa? NU. Kenapa perlu dijaga? Supaya tidak sampai terjadi di Arab Saudi. Indonesia NU itu punya peran yang besar terhadap penjagaan makam Rasulullah. Ketika makam itu mau dihancurkan, maka kemudian NU mengirim komite Hijaz. Dulu Arab Saudi itu sama dengan kita Pak, yono tahlilan, yasinan, sholawatan, manakipan, maulutan. Hilang itu sejak kapan? Sejak adanya konsensus Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud yang membuat kesepakatan Syekh As-Saud memegang kendali pemerintah, kemudian Syekh Abdul Wahab memegang kendali beragama yang dikenal kemudian dengan bahasa Wahaboy. Nah, sebelum itu tradisinya sama Pak. Tapi gara-gara nggak ada organisasi yang menjaga keberlangsungan Ahlussunnah, hilang Arab Saudi hari ini. Maka kalau hari ini ada orang mengatakan di Indonesia nggak penting NU-NU-an, itu jelas merupakan provokasi dari orang Wahabi. Nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlussunnah. Ini jelas yang mereka inginkan supaya gampang menghilangkan tradisi Ahlussunnah dengan cara apa? Menghancurkan Nahdlatul Ulama. Karena kalau nggak ada NU-nya, nggak ada yang melindungi Ahlussunnah. Di situ misi pentingnya Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua apa? Misi kebangsaan. Apa misi kebangsaan Nahdlatul Ulama? Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan PBNU-nya. Apa itu PBNU? P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945. PBNU. Maka kadang-kadang saya juga heran Pak. Ini Pak Camat apa siapa yang mewakili ya. Saya itu kemarin Pak, 2 tahun atau sebelum pandemi itu saya ada acara kajian kebangsaan di Jepara Pak. Ada ASN, aparatur sipil negara, PNS itu. Pakai atribut ASN lengkap. Dia mengatakan apa? Indonesia itu nggak bisa makmur Gus. Kan kita tanya jawab. Nanti kita tanya jawab Bu. Bapak Ibu mahasiswa terutama silakan tanya. Kamu tanya, saya jawab, saya bayar. Satu pertanyaan 300.000. Oh, Kiai Sugih kok. Padahal Pak Mudakir. Ya, mohon maaf Pak Rektor, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ya, manusia berada di atas bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Takdirnya Pak Rektor di Unwahas, takdirmu MC dodolan cangkem, meskipun dewe-dewe lah Mas. Kebetulan saya itu orang NU yang ditakdir untuk ngurusi artis dan selebritis Pak.
untuk bisa memberikan pemahaman keagamaan yang enjoy. Makanya saya itu punya kajian rutin di Tower 99 Juragan MS Glow itu dengan teman-teman artis binaan saya. Ya ada Selin, tapi yang paling banyak sekarang itu Pak Janda. Heran aku. Selin Evangelista, Aura Kasih, Wika Salim, Nikita Mirzani. Jangan salah Mas, Nikita Mirzani itu seksi, pakainya buka-bukaan tapi dia sholat. Dia itu alumni Gontor Pak, sampai kelas 3 sanawiyah Gontor Putri Mantingan. Dia tidak lulus karena kelas 3 dia keluar. Kalau Nikita Mirzani sampai lulus Pak, mungkin jadinya bukan kayak gitu tapi kayak Mama Dedeh gitu. Nikita Mirzani itu Gontor Pak, sampai kelas 3 sanawiyah. Tapi Islam di Indonesia itu asik, buka aurat tapi ya sholat. Sementara di Timur Tengah banyak orang nutup aurat tapi banyak yang nggak sholat. Di Indonesia itu buka aurat kayak Nikita Mirzani itu tapi ya sholawat, yo ngerti berjanjian, yo gede Pak gitu. Pahalane goblok malah cengengesan. Pahalane Pak Polisi, pahalane, kamu mikir apa? Saya acara forum Gus diskusi, forum Gus Discussion FGD, forum Gus Discussion di Lampung pas Muktamar NU itu. Ini kalau saya nggak bawa sesuatu, nggak rame nih Muktamar. Saya hadirkan Nikita Mirzani. Saya ngopi tak aduk gini, langsung di posting di grup-grup kiai. Wah, Gus Miftah ngopi susu. Saya bilang iya bener, kopinya tak aduk, susunya tak lirik. Akhirnya mana? Cangkemnya bosok. Karena aku jadi ingin. Ya, karena laki-laki itu seperti soda Pak. Kalau ketemu susu pasti gembira. Soda gembira. Kamu tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Kalau 3 susu. Ya susu. Makanya kalau saya minum kopi nggak pernah mau pakai susu. Karena kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Ambiar. Yes, orang NU itu enjoy Pak. Beragamanya orang NU itu enjoy. Saya itu pernah diundang kajian Wahabi. Saya nggak ngerti kalau ngundang Wahabi. Saya dibantai habis Pak. Kalau teman-teman Wahabi kan enak, pakai slide, pakai PowerPoint. Saya ngaji disindir sama orang-orang NU itu kalau ngaji nggak pernah pakai PowerPoint. Bla 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 bla. Gantian saya Pak. Ya, kami kalangan NU jarang pakai PowerPoint. Karena kami meyakini orang yang menggunakan power dan point karena dia menyadari dia tidak punya power, dia tidak punya point. Nah, sementara orang NU itu full power, full point. Mereka bilang lagi, saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Wah, saya ditanya, kok NU nggak begitu Gus? Iya, NU nggak pernah teriak-teriak saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis. Kenapa? Kiai NU tidak pernah berteriak saatnya kembali kepada Al-Quran. Karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan Al-Quran, tidak pernah meninggalkan Al-Hadis. Lah kenapa kok banyak orang-orang teriak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis? Karena mungkin selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Kan gitu Pak. Ya, jadi beragama kita tuh santai aja itu. Aku lah ngomong abot-abot ibu-ibu ini ngomong masuk ke masalah kalau bojone perang, utangnya oke, tandur panen, fresh care entek, skin care ra kuat tuku, tungkae meletek-meletek. Wah. Mana aku percaya itu loh, mahasiswa kok jilbabnya abang, bajunya abang tua, nggak percaya tau aku. Mosok ini mahasiswa kan. Tapi semangatnya kayak mahasiswa ibunya ini luar biasa, ya Bu ya. Apakah ibu janda? Oh enggak. Kalau iya ya kita usahakan dinikahkan dengan operatornya itu Mas Pesek namanya. Tuh ya operatornya itu namanya Mas Pesek yang ngurusi kemarin di sini Pak. Nah, itu badannya besar. Dan menurut penelitian cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil lah itu. Nah itu.
Nah itu. Ternyata yang perutnya besar tidak hanya pesek, tapi juga Pak Mudakir lah. Itu penelitian, bukan saya yang bilang. Laki-laki yang perutnya besar burungnya kecil. Kalau nggak percaya, ayo kita sepil. Ternyata ini juga sama. Aku udah diem. Saya dulu gemuk Pak Rektor. Saya dulu itu berat badan saya 108 kilo. Gara-gara ada penelitian itu saya takut, saya olahraga, saya puasan Daud, saya ngurangi gula, nggak makan nasi, ngurangi minyak, ngurangi garam. 8 bulan turun 35 kilo. Wah, itu. Makanya kalau cowok perutnya besar, burungnya kecil lah. Kalau saya sekarang sebaliknya, perutnya kecil berarti ya. Ya kalau ibu-ibu mau pola kayak saya yang gemuk itu masih bisa kurus. Kalau ibu-ibu mau kurus, ikuti kayak Gus Miftah, puasan Daud. Saya udah puasan Daud yang terakhir 8 tahun. Saya jarang makan nasi. Saya kalau minum kopi harus pahit. Nah kalau ibu-ibu nggak kuat melakukan itu, pengen kurus gampang. Suaminya suruh menikah lagi. Itu pasti ibu-ibu kurus, mergo pikiran. Saya bojone rapi 5 bulan wis kuru bro. Setahun stroke. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nah, itu. Stroke. Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Nah, misi kebangsaan inilah yang hari ini kemudian perlu kita revitalisasi, Pak Rektor. Jangan sampai mahasiswa apalagi berbau NU memiliki pemahaman yang radikalis, memiliki pemahaman berbangsa dan beragama yang intoleran umpamanya. Kenapa NU cara beragamanya kok seperti ini, Pak? Menjaga kebangsaannya seperti ini. Saya tuh pernah diajak diskusi sama Abah Lutfi terkait surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Beliau mengatakan apa? Tuhan itu memang cinta banget dengan Indonesia ya. Kayak hari ini FYP di TikTok kita kan setiap saat muncul Habib Umar bin Hafid. Beliau juga mengatakan apa? Tidaklah aku datang ke Indonesia kecuali diutus oleh Rasulullah, kecuali diperintah dan didhawuhi oleh Rasulullah. Datangnya Habib Umar menurut saya respon positif terhadap perdebatan antara oknum kiai dengan oknum beberapa habaib tentang nasab. Maka saya pikir teman-teman di Wahid Hasyim nggak usahlah ikut-ikutan perdebatan di wilayah itu. Kalau saya lebih mendahulukan husnudzon, bahwa duriannya Kanjeng Nabi itu perlu kita hormati. Apakah Habib itu pasti duriannya Kanjeng Nabi? Kita husnudzon saja, wallahu a'lam bishawab. Saya nggak mau masuk ke perdebatan di wilayah itu. Bagi saya siapapun yang memberikan sumbangsih terhadap agama itu harus kita hormati, sekecil apapun. Bahkan seperti apapun, kita ingat dengan apa yang dikatakan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad terkait dengan duriyahnya Nabi. Wa ala kafatil muslimin ayya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyuwakiruhum wa ayyu'adzimuhum bi ghairi huluwin wala sarafin. Kepada duriyahnya Nabi hendaknya orang Islam itu menghormati, memuliakan dengan sewajarnya tanpa melampaui batas. Saya itu kan agak marah gara-gara apa Pak Mudakir? Gara-gara ada yang menanyakan kepada saya tentang nasabnya Habib Lutfi. Saya bilang kalau kamu meragukan nasabnya Habib lain, saya nggak ada urusan. Tapi kalau kamu mempertanyakan nasabnya Habib Lutfi, bagi saya ini bukan su'ul adab tapi biadab. Sekelas Habib Lutfi loh kamu ragukan. Beliau itu Rais Am seumur hidup Jatman, presiden ulama sufi sedunia, one team press
yang sumbangsihnya kepada negara ini sudah begitu besar, kok masih diragukan bahkan dihinakan, kan kurang ajar gitu loh. Jadi Habib Umar mengatakan, tidaklah aku datang ke Indonesia kecuali diutus oleh Rasulullah. Maka mudah-mudahan perdebatan antara oknum kiai dan oknum habaib, ayo kita sudahi saja. Apalagi kita orang NU, Pak. Umpama kuwi ngapusi dudu Habib, ya piye-piyekno kuwi ya wong Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Mulya mergo takwani. Lah dengan orang non Islam saja kita bisa akur kok. Masa hanya dengan orang dengan embel-embel dalam oknum dalam tanda kutip Habib kita nggak bisa akur. Pak Rektor kalau ke pondok saya, besok saya ulang tahun pondok itu seminggu penuh. Dari tanggal 31 malam saya campur sari sama Cak Percil sama Cak Kirun. Yang lucu anak saya umur 7 tahun. Cak Imin datang ke pondok saya, "Bah, Cak Imin itu apanya Cak Percil?" Bedanya cuma satu, saya bilang, kalau Cak Percil banyak pendapat, kalau Cak Imin banyak pendapatan. Tanggal 1-nya saya reokan, malamnya festival hadroh. Tanggal 2 Pak saya pengajian kebangsaan, akan dihadiri sama Mas Gibran, Wali Kota Solo, Pak Erick Thohir, Pak Safruddin DMI, termasuk Marcel Widianto stand up comedy. Itu orang Nasrani tapi ngaji sama saya. Kenapa? Karena kampung saya itu 60% Katolik. Lah saya dengan orang Katolik aja bisa akur kok. Masa dengan orang dengan hembel-hembel Habib saya harus bermusuhan? Kok ada-ada saja. Selatan rumah saya Pak, itu rumahnya pengurus gereja. Utara rumah saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Subhanallah, luar biasa. Masa tak antem ya kuburannya Pak itu. Kalau masuk ke kampung saya Pak, itu kuburannya rata-rata salib Pak. Ya kita fan-fan saja. Terus tanggal 3 paginya saya jalan sehat, panitianya orang-orang Nasrani. Tanggal 8-nya saya ke konser kebangsaan. Nah ini komplit ini acaranya ini. Wah, kayak Percil, Gion Maton, Abantos, Abah Kirun, Erick Thohir, Wirda Mansur, Gibran, Gofrin Riok. Wah. Terus hari pagi minggu paginya jalan sehat Triswaka, Nabila, Hello Band. Wah. Konsernya Denny Caknan, Moro Widowati, Bagindas, After Sign. Wah. Kayak yang paling ganteng bajunya putih kayak, sampingnya, Prabowo Subianto. Ini nyuwun saya, ini yang ngurusi Pak, orang Nasrani, yang parkir, yang bantu macam-macam. Makanya saya itu malu. Hanya dengan orang yang dengan atribut Habib kita nggak bisa akur. Dengan tuduhan macam-macam, wes kita hentikan. Kita nggak usah ikut campur wilayah itu. Kemarin saya dibully sama kelompok pendukung tes nasab. Miftah ora paham, malah menolak tes nasab dan lain sebagainya. Saya itu paling gak nyaman Pak ngomong nasab. Malu kita itu kalau ngomong nasab. Mbah-mbah kita itu orang hebat, sementara kita biasa-biasa saja. Malu. Makanya dikatakan apa? Wa syarrul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan. Jurusannya HI. Oh kamu jurusannya HI. Hubungan ora HI. Hidupnya ingah-ingih. Kalau HI itu bisa jadinya apa? Diplomat gitu. Oh jurnalis, humas protokoler. Ya siapa tahu aku jadi presiden, kamu tak jadikan protokoler. Ya bagian WC, toilet, kamar mandi. Nah, maka kita harus mempunyai pemahaman kebangsaan yang pas secara moderat. Artinya moderat itu bagaimana Pak Rektor? Ini kan ada undang-undang di Mahfudzat begini loh. Ini sebenarnya bukan hadis ya. Kalau di pondok saya dulu namanya Mahfudzat. Mahfudzat itu hafalan gitu lah. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Wa ainus sukhti an kulli khairin tubdil masawiyah. Orang itu kalau sudah seneng, wa ainur ridho, matanya seneng, seburuk apapun nggak akan nampak keburukannya. Tapi kalau dia sudah benci, sebaik apapun tidak akan merubah kebenciannya. Lah di dalam berbangsa sama Pak. Kita itu kadang-kadang kalau sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun kita tidak bisa bersikap moderat. Lah saya itu selalu menempatkan diri saya secara moderat. Contoh, masih ingat Presiden Jokowi mengeluarkan surat keputusan legalitas miras tahun 2022 atau 21 waktu itu.
Saya orang yang pertama kali protes. Begitu hari ini diumumkan, besoknya saya protes. Bapak Presiden yang terhormat, saya Miftah Maulana Habibur Rahman menolak dengan tegas legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu qat'i mutlak, tidak boleh diganggu gugat, tidak bisa ditawar-tawar. Bagi saya minuman keras yang boleh dan layak dikonsumsi hanya satu, apa? Es batu. Jam 3 malam Pak, saya ditelepon sama Pak Praktekno, Mensesnek. Gus, kritikannya didengar sama Presiden. Besok siang surat keputusan Presiden tentang legalitas miras dicabut. Dan ternyata benar Pak, dicabut sama Pak Presiden. Artinya apa? Presiden juga mendengarkan kritiknya rakyat ketika dilakukan dengan cara yang baik dan beradab. Maka waktu itu Pak, nama saya trending Twitter nomor 2. Nomor 1 Wulan Guritno, kasus perceraiannya. Nomor 2 trending Twitter Gus Miftah, menanti berakhirnya masa idahnya Wulan Guritno. Pertanyaannya Pak Rektor, wani Pak? Saya itu tipe suami setia Pak, karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa Pak Rektor? Karena direkam kamera. Konangan bojoku mudar Pak. Saya pinter-pinter kiai Pak Rektor, digetak bojone goblok dadak. Apa meneh Rektor? Neng kampus galak kaya ngomong neng omah ketemu Bu Rektor bawa kapolsek lho dan rame lah, neng kantor kaya macan, neng omah ya kaya kucing kok. Wong wedok dilawan, wong wedok iki menangane ra umum. Aku yang gumun kok. Klaster manusia terkuat di muka bumi adalah mak-mak. Mila aku ra seneng karo wong lanang. Wong menangane ra umum. Ternyata ya wong gawe film ya pinter. Bukti yang menunjukkan bahwa perempuan itu menangan. Delala setiap judul film yang menakutkan itu pasti bintang filmnya perempuan. Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Blorong cewek, Nini Pelet cewek, Nenek Sihir cewek, Mak Lampir cewek, Wewe Gombel cewek, Susana cewek, Kuntilanak cewek, Suster Ngesot cewek, Sundel Bolong cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sudah jelas. Makhluk yang horor dan menakutkan serta mengerikan adalah cewek. Biasanya kaosnya kuning Pak, biasanya. Lah sing jilbabe ungu insyaallah luweh parah. Tapi lah film-film sing lucu-lucu Pak Rektor, rata-rata bintang filmnya lanang Pak. Mr. Bean cowok, Dono Kasino Indro cowok, Unyil cowok, Shinchan cowok, Ipin Upin cowok, Tom and Jerry cowok, SpongeBob cowok, Popeye cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur dan selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan Pak Rektor kenapa hewan korban itu pasti jantan, bukan betina. Sapi jantan, unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Kenapa semua hewan korban itu jantan bukan betina? Soalnya kalau betina mohon maaf mengalah saja tidak mau, apalagi berkorban. Kok ketingan? Wong kok menangane ra umum. Ning dalan ya ngono, rating kiwa. Suwe yo ra menggok-menggok niku ya. Ya wong wedok kuwi Pak. Gitu. Jan. Kadang-kadang ya horor, ratingnya kiri beloknya kanan.
Makanya dulu ada himbauan dari lalu lintas, hendaknya naik motor tidak menggunakan sandal. Itu bukan kewajiban himbauan, Pak. Aku mikir ngopo, ternyata untuk meminimalisir dampak dari kecelakaan. Lagian kalau ibu-ibu naik motor pakai sandal jepit, Pak, itu polisi takut. Karena kalau ditilang polisi berpotensi sandal jepit ginapui cangkeme polisi, Pak. Wong wedok dilawan nyendan. Jan. Angel. Maka moderat itu kita, kalau baik ayo kita dukung, kalau salah ayo kita kritisi. Karena memang pemerintah tidak anti kritik. Tapi tentunya kalau toh kemudian kita mengkritik, kita gunakan kaidahnya Nabi Musa dan Harun ketika mengkritik Fir'aun. Faqula lahu qaulal layyina. Berbicara dengan kalimat yang baik. Lah, apa kemudian kita punya presiden seperti Pak Jokowi itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Kok kita ngomong kasar sama Pak Jokowi? Makanya saya itu nggak seneng, Pak. Kalau anak tanya, "Le, kamu tahu nggak siapa presiden Indonesia?" Jokowi. Ini bahasa yang kurang tepat. Mbok yo dibiasakan sopan, Bapak Jokowi. Le, siapa wakil presiden? Ma'ruf Amin. Iki kiai lho, Le. Mbok yo Bapak Kiai Ma'ruf, kan enak toh itu. Sopo rektore? Mudakir. Ojo. Wis bayare titik. Dosa. Beliau ini orang baik. Maka saya berpesan karena beliau orang baik, tolong Pak Rektor jangan dikubur sebelum mati. Lihat kan Bapak orang baik, maka jangan dikubur sebelum mati. Itu fatwa saya, Pak. Di mana-mana ada orang baik saya fatwakan, tolong jangan dikubur sebelum mati. Sama dengan kemarin di Malang ada kejadian di Blitar. Mercon gitu, Pak. Duar. Wah, sikile ning ngisor, manuk ini ning dhuwur klopo. Saya langsung mengeluarkan fatwa. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Itu haram hukumnya. Haram, enggak boleh. Ya kan haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama itu haram. Enggak boleh. Betul, setuju? Gitu loh. Haram hukumnya mendoakan orang mati itu haram. Matiyo ini haram. Enggak boleh. Ngenteni mati baru didoakan, Pak. Mungkin seperti itu Bapak Ibu moderasi kita, bahwa kita harus bersikap moderat baik dalam berbangsa maupun beragama secara proporsional. Untuk selanjutnya kita dialog dipandu oleh MC modalnya cocot. Silakan yang bertanya. Baik, terima kasih dan saya siapkan uangnya dulu ya, baik. Sama kaos. Kami persilakan untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini, boleh langsung angkat tangan. Saya akan pilih berapa, Bah, ini berapa dulu? Cewek 2, cowok 2. Oke, cewek 2. Oke, silakan kakak yang ada di belakang Bunda Rara. Satu lagi cewek. Oke, silakan. Oke, monggo, silakan sebelah sini satu. Oke, kakak yang ada di tengah boleh. Boleh. Suruh maju aja. Langsung maju ya. Yang putra monggo, Bapak silakan. Maju aja, maju sini. Se. Aku ki bingung main ngombe degan kon. Monggo silakan panitia boleh pilih bantu. Cok, meneng to iki lho. Aku buka degan ra iso iki lho. Kene rani saya bantu dulu ya. Ra usah iki lho, panitia iki kurang ajar kok. Panitia boleh dibantu? Nyogok dadak kon buka dhewe lho. Ya, jan wong kene iki jan. Ora niat. Oke. Mohon dibantu mungkin panitia. Wis ora amplopan. Kon buka dhewe. Iki lah aku dikenai pasal undang-undang darat sajam minggu aku ngomong. Oi, panitia buka kedegane, Cuk. Kami persilakan. Mungkin mohon izin. Jangan Pak Rektor, jangan. Mosok rektor kan buka degan gitu loh. Iki ra niat nyuguh iki. Sebentar, Mas. Tak deganan dulu. Sedotannya kayak selang sapi. Kayak cangkemku gede-gede yo iki lho, Cah. Ya sini aja biar nggak panas. Oke. Nanti kamu kurus loh. Langsung kurus. Sini mau nak pergi kan, ben panas. Ya Allah, sawak bokong kabeh ya Allah. Mbak Sinten namine? Terima kasih, mohon izin saya Vivi
Devi Helmia Saputri dari Fakultas Agama Islam. Wow. Semester berapa, Mbak? Semester 7. Cuma 7. Oke. Oh, PKKN. PKKN, Oh. oke. Cita-citanya pengen jadi apa, Mbak? Mbak Feli ya? Vivi. 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 Cita-cita pengen jadi apa, Mbak? Jadi ajudan Gus Miftah aja nggak apa-apa. Hatiku rasane lara. Pertanyaannya Mbak Vivi. Mohon izin Pak Rektor. Sini saya nggak apa, duduk saya nggak apa. Sampai santai aja, anggap aja panggung sendiri. Oke. Ngapunten Gus. Itu jari kamu itu aksesoris apa nutupi bokong gitu? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya Allah. Kamu bilang, sorry saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan hati. Iya. Kamu gemuk kok, tapi masih muat di hatinya Pak Rektor. Iya. Apa Mbak Vivi pertanyaannya Mbak Vivi? Iya. Ini kan sekarang kan memasuki dunia politik ya, tahun politik gitu Gus. Bagaimana sih menurut Gus Miftah di era sekarang, kenapa agama Islam itu sangat mendominasi sekali di politik yang sekarang ini? Maksudnya kan kayak politik kan sekarang membawa agama-agama gitu. Politik identitas. Oke, Gus, terima kasih. Ya pertanyaanmu apa? Kayak gitu. Gue tak Iya. santet meteng loh. Bahaya. Oh, enggak bahaya tah. Kalau kamu tokoh politik mengidolakan siapa? Prabowo Subianto. Wah. Sing duda. Orang ajar. Jadi Pak Rektor iya mengidolakan Pak Prabowo karena duda. Loh saya kemarin ditanya Pak, Gus kalau presiden itu apakah harus punya ibu negara? Ya enggak ada kewajiban kan. Justru kalau pejabat nggak punya istri malah biasanya selamat Pak. Karena banyak pejabat yang rusak gara-gara istri. Hati-hati Pak Rektor, hati-hati. Ono ra Bu Rektor iki. Ketake bojone galak ketok iki. Betul Bu? Ah, setok. Galake lemu wong meneh. Jadi begini Mbak. Saya itu nggak sepakat kalau orang mengatakan kiai nggak usah berpolitik, orang baik nggak usah berpolitik. Lah kalau orang baik nggak boleh berpolitik, akhirnya yang ikut politik itu siapa? Ya wong elek. Akhirnya yang terjadi apa? Politik didominasi sama orang jelek karena orang baik tidak mau berpolitik. Cuman di Indonesia itu orang baik kalau berpolitik biasanya tidak mewarnai, malah diwarnai, melu-melu, bosok. Gitu. Seharusnya dia bisa menjadi penerang, malah melu-melu gelap, malah akhirnya menggelapkan gitu loh. Ini problem. Kalau kemudian coba kan kita itu ada jurusan fakultas syariah enggak? Oh, fakultas hukum ekonomi syariah. Kalau di fakultas syariah itu kan ada itu jurusan al-ahwal as-syakhsiyah. Ada jinayah siasah, ada politik macam-macam. Islam itu nggak bisa dipisahkan dari politik. Wong kita itu bisa kuliah juga karena keputusan politik kok. Coba kalau nggak ada undang-undang soal pendidikan dan undang-undang itu produk siapa? DPR. DPR dihasilkan oleh siapa? Ya politik dari pemilihan. Nah memang akhir-akhir ini kita melihat banyak orang yang menggunakan agama sebagai identitas politik. Maka muncullah kemudian politik identitas. Saya nggak setuju. Kampung saya itu saya mulai ketika santri saya tanya, boleh nggak Bah kita memilih RW non Islam? Boleh nggak? Saya bilang kalau dalam kapasitas politik orang itu mempunyai kemampuan, ya sah-sah saja. Maka dulu zaman Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, Pak Sigit masih di Kabar Eskrim diusulkan menjadi Kapolri. Itu kan dihujat. Kan mayoritas Polri orang Islam. Kenapa Kapolrinya kok diusulkan orang non Islam? Yang memberikan narasi viral waktu itu saya, Pak Kapolsek. Apa saya bilang? Polri itu lembaga Kamtipmas, bukan lembaga agama. Artinya apa? Siapapun yang punya kapasitas dan kualitas apapun agamanya, dia boleh menjadi Kapolri.
termasuk Bang Sigit. Yang nggak boleh itu kalau Pak Sigit menjadi ketua MUI. Makanya kalau melihat ya kapasitasnya Nduk. Kalau saya orang Islam cenderung memilih orang Islam ya lumrah, ya kan? Tapi bukan berarti digunakan sebagai sebuah identitas. Umpamane iki ono Pak Rektor Pak Mudakir, iki wong Islam, sama satunya orang non Islam. Kalau saya cenderung memilih Pak Mudakir sesama Muslim, ya hal yang lumrah, wajar gitu loh. Tapi bukan sebagai sebuah keharusan. Kira-kira begitu Nduk. Ya mudah-mudahan besok kamu jadi ajudannya Pak Rektor lah. Amin. Terima kasih Gus atas jawabannya. Oke. Ya, itu. Gus saya dari Kendal loh. Terus karepmu ngapa? Mampir. Oh. Iki moro-moro koreng lamar iki tak cilamar ya aku. Kamu harusnya bilang sama Agus begini, non mati ketemu Bak saja dibaca iklan. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Terima Terima kasih Gus. Vivi. Mudah-mudahan segera ketemu jodohnya Vivi. Amin. Terima kasih. Anaknya Gus. Pak Rektor. Ya, masa satu gantian, masnya dulu, biar selang-seling. Loh, kok tua men iki sapa iki? Iki mahasiswa dari mana ini? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak sinten namine? Nama saya yang keren adalah Ahmad Surhan Afandi. Ahmad Surhan Afandi. jenenge apik. Surhan Afandi. Ahmad Sulhan. Surhan Afandi. Sulhan. Surhan. Surhan. Ya, Surhan Bapak Afandi. Pak Afandi umur berapa? Saya sekitar 80. Nah, apa? 68. Alah 6886 di Pak Afandi rumahnya mana Pak Afandi? Saya menceritakan masalah bang. Rumahnya mana? Rumahnya saya adalah Jagalan Baru. Jagalan Baru. Baru. Oh, pekerjaannya Pak Afandi apa? Saya petani, Pak. Oh, petani. Tapi anak-anak saya sukses, Pak. Oh, alhamdulillah. Sombong amat. Saya tadi Pak Niki namanya sinten? Pak. Bapak orang Jawa apa orang Sumatera? Bapak Miftah. Bapak orang Jawa apa orang Sumatera? Jawa apa non Jawa? Saya ya orang Jawa, Pak. Orang Jawa. Saya Kok bahasanya kayak orang mana gitu? termasuk tadi mengatakan Bapak Miftah itu termasuk daripada santri Pak siapa? Pak Wali Ungu di sebelah Pak Batim Yati. Oh, Pak Batim Yati. Saya sejak situ saya nyantri di Kaliungu, Pak Dimyati adalah kepala pondok. Oh, begitu. Sumpah aku ora paham aku sumpah. Nggih, dulu sama Mbak Dim, kepala pondoknya. Yang saya tanyakan itu, Pak, kenapa NU kok tidak seperti organisasi lainnya? Bisa seperti Muhammadiyah itu bisa membangun istilahnya kampus, sekolahan. Kok orang NU kok tidak bisa membangun, maka penganutnya banyak, Pak. Itu gimana, Pak? Ini Unwahas yang bangun Muhammadiyah ya ini ya. Tapi jalan itu, Pak, SOS dari PK sampai posnya. Rektornya tak terima, rektornya tak terima. Gawe kalangan ya. Pak Afandi. Yang pertama kita lihat sejarah Pak Afandi. Mbah Hasyim Asy'ari itu ketemunya dengan Muhammad Darwis. Tahu Pak Muhammad Darwis? Muhammad Darwis itu nama aslinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam usia 14 tahun setelah mondok dari Sayyahunal Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan, itu beliau pergi ke Semarang ngaji sama satu kiai besar namanya Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Di sini ketemulah dengan Muhammad Darwis yang kemudian menjadi Ahmad Dahlan, Mbah Ahmad Dahlan. Selesai dari sini mereka berdua diutus untuk ngaji ke Mekah. Mbah Ahmad Dahlan itu usianya sekitar 16 tahun, Mbah Hasyim sekitar 14 tahun. Makanya Mbah Hasyim itu manggil Mbah Darwis itu Kang Mas. Jadi usianya lebih tua Mbah Muhammad Darwis, Ahmad Dahlan.
Begitu ngaji di Mekah, konsentrasi ngajinya berbeda. Mbah Hasyim Asy'ari itu memperdalam hadis. Maka beliau kemudian mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Kenapa beliau mendapat gelar Hadratus Syekh? Karena Mbah Hasyim Asy'ari hafal dengan Kutubus Sittah, 6 kitab hadis besar, imam besar semuanya hafal. Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, hafal semuanya. Di Indonesia yang hafal cuma 2, Pak. Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun, makamnya di Gresik, sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, makamnya di Tebu Ireng. Simbah pengen dimakamkan di sana? Oh belum. Aku senang Mbah Afandi gaul di pertanyaan ini. Ini kritik membangun dari seorang Mbah Surhan Afandi Al-Kendali. Nah, sementara Mbah Ahmad Dahlan itu tidak konsentrasi kepada hadis, tapi kepada ilmu-ilmu modern. Maka begitu pulang ke Indonesia, hasilnya berbeda. Mbah Hasyim fokus kepada pengembangan pendidikan di lingkungan pesantren dan keumatan. Mbah Ahmad Dahlan fokus ke lingkungan pendidikan lebih umum dan modern. Maka yang dibuat bukan pondok pesantren, tapi sekolah umum. Di mana-mana ada SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah dan lain sebagainya. Sampai perguruan tinggi Muhammadiyah. Karena fokusnya Mbah Hasyim kepada pendidikan dan ekonomi. Maka di mana-mana kok ada rumah sakit PKU Muhammadiyah. Sementara Mbah Hasyim fokus kepada pendidikan tradisional dan keumatan. Maka lakon gawe kampus kita akui memang unggul orang Muhammadiyah, tapi lakon ngurusi umat lebih unggul orang NU. Itulah yang dimaksud dengan Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi intelektualitas, bismi rabbik itu dimensi spiritualitas. Orang NU unggul secara spiritualitas, Muhammadiyah dengan kampus unggul secara intelektualitas. Walaupun sekarang intelektual muda NU nggak kalah sama orang Muhammadiyah. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Bedanya wong Muhammadiyah dan wong NU, Pak. Biasanya lah wong NU gede atine, wong Muhammadiyah gede akale kok ndase iki lho. Mumet ndasku itu lho. Makanya Iqra bismi rabbik itu nggak boleh pisah. Orang NU ya Iqra, ya bismi rabbik. Mempertajam intelektualitas, menguatkan spiritualitas. Orang NU belajar gawe perguruan tinggi mencontoh Muhammadiyah nggak ada masalah. Orang Muhammadiyah sekarang mohon maaf nyontoh gawe pesantren ala NU. Tapi udah dadi gitu loh. Lah makanya kita sinergi. Maka syair saya itu apa? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak, kalau dirimu banyak bersolawat di keningmu, ini ada stempel bebas dari neraka. Bapak-bapak, mas-mas, kalau Anda banyak baca solawat, maka di antara kedua matamu, ya di antara kedua matamu itu ada stempel tulisannya bebas dari neraka. Yang banyak baca solawat ibu nggih? Yang banyak baca solawat mbak sayang ya? Itu nanti di keningmu sayang, di keningmu akan ada tulisan bebas dari neraka. Bapak mas sing akeh maca solawat tujuane di tengah-tengah matamu kene. Sapa ngomong matamu dhewe? Iku kok dikai stempel bebas neraka. Jangan nunggu kelak di akhirat, di alam barzah aja udah aman. Sampeyan ki rencanane esuk bakal dipindah ning alam kubur. Kok koyo wedi ngono modele. Begitu sampeyan masuk, langsung ketemu panitia tes masuk, namanya Mungkar Nakir. Sampeyan menghadapi ujian, banyak pertanyaan.
man rabbuka, dan seterusnya. Kalau sampean banyak baca sholawat, itu nanti di kening sampean akan ada sinar yang tulisannya bebas dari neraka. Malaikat mungkar nakir kate nakoni gak wani, baru ditanya man rabbuka, jeling di keningnya ada tulisan bebas neraka. Kaget mungkar nakir, aduh iki ono tulisan apa iki? Iki mungkar nakir teko Madura iki. Wong iki bebas neraka iki. Ayo balik. Gak ngandel ya wes. Yang kedua, perbanyak zikir la ilaha illallah, berarti panjenengan sama halnya sudah pegang kuncine suwarga. Nomor 3, jangan tinggalkan sholat fardu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehari 5 kali sayang, jangan dirubah jadi 5 hari sekali. Kadung kumat diropel-ropel, usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Dadi engko nek takbiratul ihram langsung pisanan ping 5, Allahu akbar bar. Rukuk ya pisanan 5, entul jendit. Arek koclok. 5 iku ae wis kortingan. Soale dalam peristiwa dan sejarah Isra Mi'raj asline Kanjeng Nabi sak umate diwajibkan sholat sehari semalam 50 kali. Dinyang ambek Kanjeng Nabi kenek 5, alhamdulillah. Loh, tapi Kanjeng Nabi terus nggih kesimpulan khamsun ala muqabalati khamsin. Walaupun 5 tapi nilainya sama dengan 50. Walaupun sholat 5 kali tapi pahalanya sama dengan 50 kali. Alhamdulillah. Maziyatun minal mazaya allati tu'ta li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Satu keistimewaan dari banyak keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad. Salate sedina suwengi ping 5, ganjarane padha karo salat ping 50. Mergo dinyang ambek Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi niku tukang ngenyang paling canggih, negosiator ulung. Rasulullah itu tukang lobby paling hebat. Coba toh 50 lho dinyang kena 5. Umpama barangnya lek tawa 50 juta dinyang kena 5 juta, hebat. Makane lek ana ibu-ibu panggreh kene nduk pasar kok dermimil po winter ngenyang, jelas oleh barokah Isra Mi'raj. Enten mboten sing po winter ngenyang? Enten mboten lek nduk pasar lek tuku-tuku ngenyangan? Enten mboten? Enten. Pokoke iki wonge nggih kudung warna abang. Wonge nang ndukur panggung. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat aja nganti ditinggalno